Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sarah Auliana dengan NIM 33372320062. Di sini saya akan membuat program dengan bahasa C++ menggunakan aplikasi C++. Di sini saya akan membuat program konversi satuan panjang atau jarak. Pertama kita buat dulu file baru. Karena menggunakan bahasa C++, kita input string, dan di sini saya menggunakan input string karena saya menggunakan tipe data string juga. Selanjutnya kita ketik using std untuk mempermudah kita. Selanjutnya kita buat integer. Di sini kita akan memasukkan kode program yang akan kita buat. Yang pertama, saya akan mendeklarasikan char pilihan. Saya menggunakan tipe data char karena nanti di akhir itu saya akan minta user menginput apakah ingin melanjutkan konversi atau tidak. Nah, inputannya itu berupa huruf Y atau T saja. Selanjutnya di sini kita buat perulangan do. Yang pertama, di dalam perulangan do ini kita deklarasikan dulu double n dan hasil. N ini akan saya gunakan untuk memisahkan angka atau panjang. Cout masukkan panjang, ini berupa angka. Nah, di sini saya in n. Saya menggunakan double karena supaya user bisa menginput angka berupa koma. Nah, selanjutnya di sini cout masukkan panjang, masukkan satuan awal. Nah, di sini itu user akan menginput berupa HM atau HM atau dan atau N atau DM atau CM atau MM. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel S karena berupa huruf, beberapa huruf. Di sini S akan saya masukkan ke tipe data string. Selanjutnya saya akan meminta user menginput panjang akan dikonversikan ke satuan apa. Di sini inputnya juga berupa HM, dan M, DM, CM atau MM. Di sini saya akan menggunakan variabel J. J ini kita deklarasikan juga dalam tipe data string. Setelah ini, saya akan membuat pemisahan. Jika atau if S sama dengan KM dan J sama dengan HM, maka hasil
sama dengan N dikali 10. Lalu kita Cout N angka awal tadi, lalu S satuan yang awal sama dengan hasil long satuan yang diinginkan atau J. Nah, di sini kita belum mendeklarasikan hasil long. Hasil long itu tipe datanya long karena dalam konversi ini ada memungkinkan hasilnya itu berupa angka yang besar, jadi saya menggunakan tipe data long. Setelah ini kita buat else if kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu jika S-nya sama dengan HM dan J-nya sama dengan KM, maka akan dieksekusi hasil sama dengan N per 10. Di sini ada kesalahannya. Ini kita Cout-nya sama seperti yang tadi. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kemungkinannya atau if else-nya. Di sini yang pertama, jika satuan awalnya KM dan akan dikonversi ke HM, maka hasil long sama dengan N dikali 10, karena satuan yang lebih tinggi jika dikonversi ke satuan yang lebih rendah itu akan dikali 10, sedangkan di sini ada satuan awalnya HM dan akan dikonversi ke HM, maka hasilnya akan N dibagi 10, karena satuan yang lebih rendah jika dikonversi ke satuan yang lebih tinggi maka akan dibagi 10. Ini selanjutnya ada jika satuan awalnya KM dan akan dikonversi ke dekameter atau dam, maka hasil long sama dengan N dikali 100. Jadi jika satu tingkatan atau tiap turun satu tingkatan itu akan dikali 10. Jika turun 2 tingkatan maka akan dikali 100. Jika turun 3 tingkatan maka akan dikali 1000 dan seterusnya. Nah, sedangkan jika tingkatannya naik seperti ke HM ke KM atau dam ke KM, itu akan dibagi. Jika naik 1 tingkat akan dibagi 10, jika naik 2 tingkat akan dibagi 100, jika naiknya 3 tingkat maka akan dibagi 1000. Karena itu saya menggunakan tipe data double di sini, karena hasilnya ada kemungkinan bakal koma. Di sini saya juga udah memisahkan yang dari KM ke J, yaitu berupa ini, HM ini. Terus di sini juga ada HM ke J atau J ke HM. Di sini ada dam ke J atau J ke dam dan seterusnya. Nah, di sini di akhir itu ada Cout satuan tidak terdeteksi. Ini akan dieksekusi jika usernya itu menginput selain yang tadi yang kayak KM, HM itu kalau misalnya user inputnya JM atau GM itu
maka eksekusinya ini satuan tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya di bawah else itu kita buat cout /n apakah ingin mengkonversi lagi. Nah, di bawah ini kan ada else. Tes ini akan dieksekusi jika satuan jika usernya itu inputnya selain yang KM itu tadi. Misalnya usernya menginputnya HJ atau JM itu tidak akan terdeteksi. Makanya di sini saya coutnya satuan tidak terdeteksi. Nah, di bawah itu kita juga akan menambahkan cout apakah ingin menginversi lagi. Nah, di sini tuh jawabannya berupa Y atau T yang seperti saya sebutkan tadi yang bentuk cari pilihan. Sini saya in pilihan. Selanjutnya, karena kita tadi menggunakan do di bawah sini, do itu akan dieksekusi lagi jika pilihan yang ini itu berupa kita menggunakan tanda petik yang satu saja, Y atau pilihan dengan Y besar, agar user bisa menginput pilihannya berupa Y kecil atau Y yang kapital. Nah, jika selain Y kecil dan Y kapital ini, maka do tidak akan dilakukan lagi atau pengulangan tidak akan dilakukan lagi, sehingga akan keluar program selesai. Terima kasih. Kita inline dan kita tambahkan juga return 0. Selanjutnya akan kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kalau di aplikasi Desi Purpose itu, jika kita akan run atau menjalankan program yang kita buat itu harus kita simpan dulu. Misalnya kita tes 1. Sini ada error sedikit. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini misalnya kita masukkan 10 satuan awalnya HM hektometer ke milimeter. Hasilnya adalah 10 hektometer sama dengan 1 juta milimeter. Kita cek 10 meter berapa milimeter. Nah, di sini jawabannya juga 1 juta milimeter. Selanjutnya kita coba konversi lagi, misalnya 9. Nah, misalnya kita masukkan selain yang di KMHM ini, misalnya kita JK dan KM misal, maka satuan tidak terdeteksi. Nah, jika tidak ingin mengkonversi lagi, kita masukkan T. Program selesai, terima kasih. Nah, jadi seperti tadi itu tutorial yang bisa saya buat. Ini detailnya.
Oke, sekian video yang bisa